So berarti kan kaidah yang mengatakan seandainya perbuatan itu baik, maka di masa Nabi pastilah Nabi sudah melakukannya, itu sudah tumbang gugur dengan sendirinya dengan kita belajar tentang sejarah mushaf Al-Quran. Selama 10 tahun masa Khalifah Umar Ibnul Khattab itu, kenapa tidak ada sama sekali upaya untuk itu, Ustaz? Upaya untuk apa? Upaya soal Jam'ul Quran itu. Jadi tadi secara singkat Ustaz menyebut bahwa setelah proses dari Mas Abu Bakar itu, ya Umar menerima saja mushaf yang sudah dikumpulkan itu untuk kemudian disimpan di rumah putrinya, yaitu Hafsah binti Umar, begitu. Nah, secara secara kronologis ada nggak di masa Umar ini beliau itu fokus soal Jam'ul Quran ini, atau memang tidak ada sama sekali upaya beliau dalam Jam'ul Quran? Ya biasanya sih setiap proyek atau setiap aktivitas gitu ya, itu kan dikaitkan dengan problem yang muncul, ya problem solving gitu. Kalau di masa Abu Bakar itu kan memang problemnya adalah banyak kekhawatiran ya, banyak yang pada syahid, dan memang Qur'annya masih berserakan gitu. Nah begitu Qur'annya udah dikumpulkan jadi satu, dijamak, udah nggak muncul masalah lagi, ya sudah itu aja. Nah gitu. Baru nanti muncul masalah baru di masa Utsman dengan isu yang berbeda, dengan problem permasalahan yang berbeda lagi gitu. Sudah bukan isunya sudah beda lah gitu. Kita masuk berarti ke ke masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi tadi ibaratnya masa Umar ini masa yang aman begitu, Ustaz. Nggak ada problem begitu ya soal Jam'ul Quran ini. Yang jelas kalau kita mau explore lagi itu sebenarnya di masa Abu Bakarnya itu cukup menarik ya. Bahwa di masa Abu Bakar itu ketika Zaid bin Sabit itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu bundel gitu ya, sebenarnya ada kisah yang menarik juga, yaitu Zaid itu menolak sebenarnya, tidak terima. Menolak karena apa? Karena nggak ada contoh dari Nabi gitu. Sama persis jawabannya Abu Bakar dengan jawabannya Zaid. Nah, justru yang punya inisiasi awal, istilahnya yang tukang bid'ahnya itu kan Umar gitu loh. Ini Umar yang bid'ah aja nih gitu loh. Ya, dan nanti Umar di masanya Umar sendiri juga tukang bid'ah lagi tuh dia, bikin-bikin jamaah sholat taraweh segala gitu loh. Nah, jadi kemudian akhirnya kita umat Islam sedunia sampai sekarang tuh punya mushaf yang 30 juz isinya yang lengkap itu nggak pernah diinisiasi oleh Nabi. Nabi itu tidak pernah menginisiasi untuk kalian nanti kalau udah selesai nih ya, kalau saya udah nggak ada ya, tolong dikumpulkan jadi satu ya, jadi buku gitu tuh nggak ada perintahnya, nggak ada isyaratnya, nggak ada juga contoh dari Nabi. Jadi kalau ada teman-teman saya nih, sama-sama Ustadz juga suka bilang, seandainya perbuatan itu baik, pastilah Nabi sudah melakukannya. Nah itu mushaf Al-Quran kita tuh termasuk benda najis bid'ah tralala yang kalau orang punya itu masuk neraka. Gitu loh. Kenapa? Nabi nggak ngasih contoh. Seandainya perbuatan itu baik, pastilah Nabi itu sudah memerintahkannya. Dan itu yang diungkapkan oleh Abu Bakar plus juga oleh Zaid gitu. Tapi oleh Umar, wallahi hadza khair. Ya, demi Allah ini kebaikan gitu. Ente jangan ngomongin nah di zaman Nabi nggak ada, zaman Nabi nggak ada. Emang nggak ada gitu. Tapi masalahnya kalau Nabi nggak memerintahkan itu bukan berarti jadi haram kan gitu ya. Nah hari ini di abad ke ada contoh dari Nabi beliau tuh pulang mudik menjelang hari raya Idul Fitr tuh nggak ada. Maka kalau pakai kaidah seandainya ini perbuatan baik, pastilah Nabi sudah pulang mudik, bukan cuma sekali, tapi tiap tahun, setiap tanggal 15 Ramadan, beliau sibuk cari tiket, mau kemana ya Rasul, mau pulang kampung, kan gitu ya. Terus kemudian makan ketupat, kemudian salam-salaman, maaf-maafan, gitu kan, itu kan semua bid'ah semua. Nggak pernah Nabi kerjain, jangankan kerjain, memberi isyarat aja, itu nggak ada juga. Tapi kita semua lazim melakukan itu, maksudnya mengerjakannya. So berarti kan kaidah yang mengatakan seandainya perbuatan itu baik, maka di masa Nabi pastilah Nabi sudah melakukannya, itu sudah tumbang gugur dengan sendirinya dengan kita belajar tentang sejarah mushaf Al-Quran. Nabi sama sekali tidak pernah menginisiasi
atau menganjurkan atau mengisyaratkan atau mencontohkan harus dikumpulkan jadi satu gundul. Itu ide liarnya Umar aja sebenarnya, gitu loh. Ide liarnya. Tapi kita kemudian menerima semuanya, bahkan kita mensucikan mushaf, mencetak apa segala macam. Itu bid'ah banget padahal itu sebenarnya. Oke. Oke, jadi Umar itu kalau hari ini barangkali menjadi tokoh yang viral begitu saja karena ide-idenya itu visioner sekali begitu. Iya, ide-idenya itu out of the box gitu loh. Iya, seorang Abu Bakar nggak pintar kayak apa sih, kan dia paling ngerti Rasulullah. Tapi ide kayak gitu datangnya malah dari Umar, bukan dari Abu Bakar. Abu Bakar sendiri malah menentang ide itu awalnya. Tapi kemudian bahasa yang digunakan Abu Bakar itu hebat banget ya. Apa? Lam yazal yuraji'uni Umar. Umar tetap ngerengek terus sama saya. Hatta syarahallahu sadri. Sampai Allah melapangkan dada saya. Melapangkan dada saya. Tadinya tuh dia penuh dengan kecurigaan, penuh, ini apa lagi nih? Saya khawatir terjadi bid'ah, saya khawatir terjadi merusak, dan khawatir gitu kan. Lalu kata Abu Bakar, sampai Allah kemudian melapangkan dada saya. Enggak, hadza wallahi khair. Ini demi Allah baik gitu loh. Itu udah kejadian di masa Abu Bakar saat itu. Ada orang yang apa istilahnya sok dikit-dikit entar bid'ah. Siapa pelakunya? Abu Bakar sendiri, dan istilahnya ditumbangkan logikanya itu oleh Umar, dan Abu Bakar nyerah. Iya sih, bener juga sih ente pikirannya. Ya dah. Terus mereka berdua, terus siapa yang ngerjain gitu ya? Ya yang ngerjain Zaid, karena dia yang paling ngerti. Zaid dipanggil. Zaid, gini kata Zaid, enggak itu bid'ah gitu. Enggak, ya Nabi enggak pernah nyontoin gitu. Saya sampai bilang, mendingan gini aja. Ini kan ada Gunung Uhud nih. Ente suruh saya aja pindahin di Gunung Uhud ke sono. Gitu. Itu lebih gampang daripada ngerjain bid'ah kayak gini. Gitu loh. Itu awalnya begitu. Jadi kalau kita eksplorasi lebih jauh, itu kisahnya cukup menarik. Dan sebenarnya terjadi pengulangan sejarah juga. Sekarang tuh gayanya kayak gitu. Banyak orang yang dikit-dikit bid'ah kok cuma sedikit. Gitu. Oke.